Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurli wa liwalidayhi ilayal masir. Hadirin umat iman rahimakumullah, tadarus hari ini surat Luqman ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia. Al-insan menggunakan lam lil istiqraq. Kami perintahkan kepada seluruh manusia biwalidayhi, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di sini yang Allah perintah semua manusia setiap generasi. Generasi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk birrul walidain. Masa Nabi sekarang dan yang akan datang kena kita dan perintah ini. Di mana ada rinciannya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Secara fitrah wanita itu lemah, kemudian dengan mengandung lemah, dirinya itu semakin bertambah, apalagi semakin tua kandungannya. Kemudian ibu ini pun melahirkan. Setelah melahirkan, menyusui, mengurus, maka Quran menyatakan wa fisaluhu fi amain, memisahnya pada usia 2 tahun. Bahkan di ayat lain disebutkan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Ini juga liman aroda ayyutima radha'ah. Ibu-ibu itu menyusui anaknya itu selama 2 tahun penuh bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuannya. Secara ini, mengapa Quran menetapkan 2 tahun? Karena sudah lewat 2 tahun, ASI itu sudah berubah. Karena di bawah 2 tahun itu ASI ini menjadi sumber untuk tubuhnya bayi. Hadirin iman rahimakumullah. Walaupun nanti ada ayat wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, mengandung dan memisahnya selama 30 bulan. Artinya di sini kandungan itu minimal untuk normal itu 6 bulan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa untuk melahirkan pada usia 6 bulan si bayi itu bisa dilahirkan dalam keadaan normal, itu minimal. Hal ini sangat sejalan dengan ilmu sekarang kaitan dengan embriologi. Bagaimana tumbuhnya manusia itu di dalam rahim ibu yang menanggung segalanya. Ketika lahir maka wajar ibu yang mengurus, dan Quran menetapkan, hadis juga menetapkan sama, bahwa ibu ini memiliki kedudukan khusus lebih daripada seorang bapak. Ketika ada orang bertanya kepada Rasul, man abaru,
siapa orang yang aku bisa berbuat baik daripada orang tuaku? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Orang yang bertanya lagi, siapa lagi? Kata Nabi, ibumu. Orang yang bertanya kemudian, siapa lagi? Kata Nabi, baru bapakmu. Walaupun bagaimana, ibu ini punya kedudukan khusus lebih derajat dibanding dengan suami, dengan bapak bagi anak-anak. Namun ada pesan yang paling aneh, pesan itu sama untuk dua-duanya. Apa? Anishkurli walidayya. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua. Secara fitrah manusia, seluruh manusia memiliki ibu dan bapak. Makanya Quran menyebut walidani, walidayhi, ibu dan bapak terdiri pada walid dan walidah. Seorang bapak walid, ibu adalah walidah. Dua-duanya disebut dengan walidani atau walidayhi. Maka dari sini juga, kenapa doa yang kita ajukan disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz Rabbi firli walidayya. Artinya semua orang lahir itu ada ibu dan bapaknya, kecuali hanya Nabi Isa yang tanpa bapak. Ada juga tanpa ibu dan bapak, yaitu Hawa. Maka Hawa dan Adam ini adalah sosok manusia yang tidak memiliki pusara, karena dua-duanya tidak sempat ataupun tidak pernah dikandung oleh seorang ibu. Ini yang membedakan Adam dan Hawa dari manusia-manusia yang lain. Nah, ungkapan anishkurli walidayya, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua. Di dalam tafsir Al-Qasimi dijelaskan, mengutip juga ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihaniku, mengurusku di kala aku masih kecil. Maka di sini ada disimpulkan dalam tafsir itu, ketika orang syukur itu ada pada 5 komsufawani, 5 kaidah pokok orang itu bisa melakukan syukur. Yang pertama, kudu syakir lil masykur. Tunduk patuhnya yang bersyukur kepada orang yang disyukuri. Kepada yang disyukuri kalau di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada tunduk patuh anak kepada orang tuanya. Yang kedua, wa hubbuhu lahu. Cinta seorang yang bersyukur kepada yang disyukurinya itu. Kemudian yang ketiga, i'tirafuhu bi ni'mati. Mengakui akan nikmatnya. Seorang anak tidak mungkin merasa layak dan patut berbakti kepada orang tua selama anak itu tidak merasa kasih sayang orang tua kepada dirinya. Maka sangatlah wajar bila ada orang ketika dia masa kecil, apalagi sejak bayi, sudah diberikan kepada yang lain, orang tuanya tidak mengurus. Satu hal yang wajar kalau anak termaksud merasa dibuang oleh orang tuanya. Tapi tetap walaupun bagaimana begitu, anak itu tetap diurus oleh yang lain, tetap anak dari orang tuanya walaupun dibuang sama orang tuanya. Orang tua itu punya jasa dengan adanya anak itu. Walaupun, mohon maaf, ini termasuk orang tua yang maksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kata-kata Rabbi firli itu walidayya bukan bagi yang lain, tapi bagi ibu dan bapaknya. Ini dikecualikan orang tua yang kafir, jelas tidak dapat bagian apa-apa. Maka kata Rabbi firli walidayya, harus bagaimana nanti orang yang mengurus anak itu hingga dia dewasa, kemudian anak itu menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa, agama terutama. Dapatkah orang yang memberikan kesempatan untuk maju, dalam bahasa kita
ngajijilkeun hingga berhasil anak itu. Maka di Quran disebutkan bukan sekedar Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi ada lafaz Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang mengurus, yang membesarkan anak itu dapat bagian dari walil mu'minina, dan bagi mukmin yauma yaqumul hisab. Di samping secara dalil, maka orang tua angkatnya ini mendapatkan hal yang lebih daripada orang tua aslinya. Bagaimana? Hadis menyatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia mendapat pahala seperti yang melakukannya. Karena masih ada orang yang mengurus anak orang lain, menjadi bapak asuh, orang tua angkat, merasa kami dapat apa dari mengurus anak-anak itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu lain. Yang jelas, mandala Allah itu bukan sekedar ibu bapaknya, orang tua angkatnya, gurunya, bahkan sekali kawannya pun kalau mampu dalam ala khairi tetap falahu mislu ajri fa'il. Ini penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, reward dari Allah, punishment dari Allah diberikan bagi orang yang berusaha menunjukkan kepada kebaikan. Malahan ada hadis yang menyatakan siapa yang mengajak pada hidayah kemudian orang itu mengikuti, setiap pahala dari orang yang mengikuti itu, orang yang mengajaknya, yang menunjukkan itu dapat pahala seperti orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Maka bagi orang tua angkat, siapapun itu, baik saudaranya atau yang lainnya, tetap mendapat bagiannya ini. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka disinilah kita mendapatkan bahwa ungkapan as'anishkurli wali walidaya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, bukan hal yang aneh. Mengapa hampir seluruh di Quran itu kalau perintah beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, disertakan lanjutannya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Artinya di sini orang tua punya kedudukan tinggi setelah Allah, Rasul, selanjutnya adalah orang tua. Seperti hadis-hadis menyebutkan bagaimana cinta kita, yang pertama kita kepada Allah, kedua pada Rasul, tiga orang tua, selanjutnya baru pada yang lain. Kemudian yang keempat ada wastana'u alai, menyanjung orang yang kita syukur itu dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan. Mengapa? Kenapa bagaimana? Bahwa syukur kepada Allah berbeda dengan syukur kepada orang tua. Bahasa lain sebenarnya orang tua itu adalah berbakti. Kalau syukur kepada Allah artinya apa? Asyukurillah ala nikmatil iman. Syukur atas nikmatnya iman, sedangkan syukur kepada orang tua adalah ala nikmatil tarbiyah. Atas nikmat tarbiyah, bagaimana orang tua telah mengurus mulai anak itu sebelum lahir pun sudah dimohon kepada Allah dengan bahasa doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma raja'tana. Apa ma raja'tana itu? Adalah awal anak atau keturunan. Dimohonkan kepada Allah keturunan itu jannibis syaitan wa jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma raja'tana. Ini adalah awal. Maka wajar kalau ada seorang imam, misalnya Sufyan Asy-Tsauri mengatakan, "Man shalat shalawatil khamsa faqad syakarallah ta'ala." Siapa yang melakukan syukur kepada salat 5 waktu,
sungguh dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man da'a li walidayhi fi adbaris shalawat, siapa yang berdoa bagi orang tuanya pada akhir-akhir atau setelah sholat tadi dilakukan, faqad syakarahuma, dia telah berbakti untuk orang tuanya. Secara syar'i, walaupun hukumnya sunat, setelah salat wajib itu ada atiku wa doa, dzikir dan doa ba'da sholatil mafruḍah. Walaupun hukumnya sunnah, tapi di sini ada keutamaan. Karena doa setelah ini pun mustajabah. Nah, setelah itu pun anak-anak itu berdoa untuk orang tuanya, itu bagian syukur dia bagi kedua orang tuanya. Kalau hadis menyebutkan waladin sholihin yad'ulahu, anak yang sholih mendoakan orang tuanya, ini bagian syukur anak pada orang tuanya. Hanya lafaznya Rabbi firli wali walidayya. Kenapa Rabbi firli didahulukan, wali walidayya baru orang tua? Secara dalil bahwa setiap orang harus berusaha menyelamatkan dirinya yang pertama-tama. Setelah dia bisa berusaha, dan dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Surat At-Tahrim menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah oleh kamu keluargamu dari apa? Dirimu jaga dan juga keluargamu nar, dari api neraka. Maka dari sinilah ada kaidah al-ihsanu fil ibadah mamnu, mendahulukan orang lain dalam beribadah dilarang. Andaikan ada ayat untuk wudu, dia bisa wudu, yang lain tidak, maka keterangan menjelaskan dia harus wudu, yang lain jangan perhatikan. Tapi urusan di luar ibadah, muamalah, al-isar fi ibadah maklubun, mendahulukan orang lain urusan di luar ibadah itu artinya diperintah atau dituntut. Maka dari sini, andaikan seseorang memiliki rezeki untuk beribadah haji misalnya, untuk dia berangkat atau orang tuanya, secara dalil dirinya lebih dahulu berangkat, si anak itu. Mengapa? Karena sejumlah pahala yang didapat dari ibadah hajinya, orang tuanya akan dapatkan pula. Tapi ketika orang tua yang dia berangkat haji, maka anak tidak kebagian dari haji orang tua itu. Maka disinilah istilah umum egois dalam urusan ibadah itu diharuskan. Tapi juga kita tidak lupa bahwa ada keterangan yang lain bagaimana Rasulullah SAW memberikan keleluasaan juga pada yang lain untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita seperti yang kita jalani, terutama ibadah-ibadah yang mandor. Contoh, dalam sholat saja, saat diupayakan penuh, sudah penuh di belakang, saat itu ada yang kosong, ada satu orang tidak punya kawan, maka diminta yang di depan kan untuk mundur. Artinya apa? Ini membantu saudaranya dalam beribadah supaya sholatnya itu sah. Karena bagi orang yang berada di belakang saf sendirian, Nabi memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Bukan tidak satu jamaah, tapi tidak sah salatnya. Artinya di sini ada sifat sedekah juga ketika melaksanakan ibadah. Sebagaimana contohkan ketika selesai sholat, ada seorang sahabat datang masuk sholat, kata Nabi, man yatasaddaq, siapa yang bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya. Maka Abu Bakar menjadi imam bagi orang yang datang ke lapangan itu. Bagi Abu Bakar sholat ini adalah sunnah, bagi orang termasuk sholatnya adalah wajib. Artinya ada sedekah supaya dia mendapatkan pahala berjamaah. Tapi tentu berdasarkan dari yang lain juga bahwa walaupun dua itu sah, semakin banyak jamaah salat semakin baik dan akan semakin besar pahalanya ketimbang hanya 20, apalagi sampai ribuan orang. Maka di sini pula bagaimana
setiap kita berusaha mengajak yang lain untuk senantiasa berada di masjid. Hadirin, ini waktu Imam rahimahumullah. Ada ayat yang menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu telah memerintah kepada kamu agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Artinya apa? Menghilangkan kemusyrikan, ibadah semata-mata kepada Allah yang dihidupkan, disertakan dengan wabil walidaini ihsan. Dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Maka dari keterangan ini dapat kita juga menyimpulkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan ada 3 hal yang dipisahkan. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua disertakan dengan perintah beribadah dan musyrik kepada Allah. Perintah wajib sholat dengan zakat selalu menyatu. Yang ketiga, perintah taat kepada Allah dan Rasulnya pun selalu menyatu. Artinya, ketiga hal itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dua-duanya masing-masing harus bersamaan. Kalau ini bersamaan akan terjadi sesuatu yang diharapkan sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terakhir dari kaidah syukur itu adalah an la yasta'milaha fi ma yakrah. Jangan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu yang Allah tidak suka. Di sini kata-kata fi ma yakrah mulai dari yang makruh hingga yang haram. Upayakan apapun yang Allah berikan untuk kita syukuri, karena syukur itu adalah menggunakan seluruh apapun yang Allah berikan, baik bersifat badannya ataupun malia, digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, tidak menggunakan pada sesuatu yang Allah tidak suka. Maka di sini jelas bagi mukmin akan berusaha jangankan yang haram, yang makruh sekalipun diupayakan dijauhi, jangankan yang haram, yang syubhat sekalipun akan senantiasa dijauhi. Hadirin waktu iman rahimahullah, demikianlah mudah-mudahan keterangan yang tadi menambah wawasan kita, di mana kita sebagai hamba-hamba Allah senantiasa untuk lebih jauh lagi berbakti kepada orang tua, bukan sekadar berdoa, tapi juga ada ucap dan langkah ucap perbuatan kita yang menunjukkan bukti kita berbakti kepada mereka berdua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.